selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang uji chi-square ya. Dengan uji chi-square, kita mulai dari pengertian dulu teman-teman ya. Uji chi-square itu sendiri disebut juga dengan uji chi kuadrat ya. Nah, chi kuadrat. Nah, jadi uji chi-square itu merupakan uji komparatif non parametrik ya, yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal ya. Nominal itu berarti dia tidak berurutan ya. Kalau ordinal itu berarti dia berurutan ya. Jadi dia yang nominal gitu ya. Nah, uji chi-square ini ada syaratnya. Yang pertama, tidak ada sel ya dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga dengan F0 ya, sebesar 0 gitu ya. Jadi nanti tidak ada nilai F0 itu yang 0. Nanti ada ya, selanjutnya ada itu F0 itu yang mana gitu ya. Nah, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2 ya, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki FH ya, kurang dari 5. Nah, nanti ada juga FH-nya yang mana gitu ya, nanti ada juga. Apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah frekuensi harapan dengan nilai kurang dari 5 itu tidak lebih dari 20%. Ada FH di sini, ada F0 gitu ya. Nanti ada tabel kontingensi, nanti di selanjutnya akan paham ya. Nah, jenisnya itu ada chi-square dengan tabel kontingensi lebih dari 2x2. Ini yang akan kita bahas pada video ini. Ada juga yang 2x2 ya, cuman kita bahas yang ini, kita fokus yang ini ya. Untuk rumus chi-square sendiri itu x kuadrat p itu sama dengan sigma ij dikali dengan fij dikurang eij dikuadratkan dibagi eij ya. Nah, untuk derajat bebasnya itu R dikurang 1, C dikurang 1 ya. R itu baris, C itu kolom. Nah, ini nggak usah terlalu teman-teman ambil pusing ya, nanti akan ada contoh perhitungannya di selanjutnya, ada contoh perhitungan langsung dengan data langsung ya. Nah, ini disebut dengan tabel kontingensi ya. Nah, ini disebut dengan tabel kontingensi, nggak keluar ya. Nah ya, ini disebut dengan tabel kontingensi ya. Nah, tabel kontingensi ya. Mungkin di sini ada contohnya, ada pendidikan gitu ya. Pendidikannya ada 1, 2, 3, bisa jadi 1 itu SD, 2 itu SMP, 3 SMA gitu ya. Pekerjaan 1, 2 ya, bisa jadi 1 itu petani, 2 itu wira swasta misal saja ya. AB gitu ya, A, B, C, D, I, F apa ini jumlahnya gitu ya, jumlah dari persilangan antara kedua tabel. Misal kita punya data nih, yang pendidikannya SD, pekerjaannya wira swasta, misal ada 15, berarti 15 gitu ya. Pendidikannya SD, dia jadi petani, ada 5 gitu. Nah, nanti ada di sini ya. Nah, kita langsung saja ke contoh. Nah, di sini ada contoh data ya, ada respondennya sebanyak ada 60 ya. Jadi nah, berikutnya ini ada sampai 60 gitu ya. Ada 60. Itu ada pendidikan, ada pekerjaan gitu ya. Jadi kalau contoh nih yang responden nomor 31, ini pendidikannya 2, pekerjaannya 2. Artinya apa? Pendidikannya 2 itu SMP, pekerjaan 2 itu apa? Kan 2 itu wira swasta gitu. Berarti dia pendidikan SMP, pekerjaan wira swasta. Kalau ini pendidikan SMP, pekerjaan petani gitu ya. Nah itu disebut juga dengan tabel data gitu ya, atau tabulasi data gitu. Nah, dari data responden ini kita harus membuat namanya tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu adalah rekapan dari data tiap responden ini ya, rekapan. Nah, ini contohnya.
Nah, ini tabel kontingensi chi-square gitu ya. Tadi kan ada pekerjaan, ada pendidikan. Nah, ini pendidikannya SD, pekerjaannya 1, semisal wira swasta itu ada 11 orang. Kemudian pendidikannya SD, dia sebagai petani ada 9 orang. Pendidikan SMP sebagai wira swasta ada 8 orang. Pendidikan SMP sebagai petani 16 orang. Dan selanjutnya ya. Nah, itu disebut dengan tabel kontingensi. Kemudian kita bikin frekuensi kenyataan, ini yang tadi, yang F0 tadi ya, F0 tadi yang saya bilang di awal tadi. Nah, kita bikin selnya itu A, B, C, D, E, F. Dari mana? Dari sini. Hitungannya dari sini. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F gitu ya. Langsung masukin nilainya. A ada 11, B ada 9, C ada 8, D ada 16, E ada 7, dan F ada 9-nya gitu ya. Nah, setelah kita menghitung frekuensi kenyataan atau kita mendapatkan frekuensi kenyataan ini, kita dapat menghitung namanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah jumlah baris dibagi jumlah semua gitu ya. Jumlah baris dibagi jumlah semua dikali jumlah kolom gitu ya, jumlah kolom. Nah, ini contohnya untuk FH sel A, lihat ya, sel A nilainya berapa? 11 gitu ya, nilainya 11. Jumlah barisnya berapa? Ini kan baris 1, ini baris 2 gitu ya. Untuk yang sini jumlah barisnya kita ambil ini 20. Jumlah semua berapa? 60 dikali jumlah kolom, ini jumlah kolomnya ada 26 ya. Jadi jumlah baris ya untuk sel A, ini jumlah baris 20 dibagi jumlah semua 60 dikalikan dengan jumlah kolom gitu ya, 26, dapatlah 8,667. FH sel B yang mana? Sel B yang 9, lihat. Nah, jumlah barisnya mana? Sama kan dengan yang A, 20 juga jumlah barisnya. Kemudian jumlah semua sama 60 juga, yang membedakan adalah jumlah kolom 34. Nah, gitu ya. Dapatlah 11,33. FH sel C, lihat C mana? A, B, C berarti ini ya. Jumlah barisnya berarti di sini 24 ya, 24. Jumlah semua berarti ini ya, 60 dikali jumlah kolom 26. Dan seterusnya ya sampai dengan sel F ya, sel F. Lihat F di angka 9 tuh, lihat sini ya. Jumlah barisnya ada 16 ya. Jumlah kolomnya ada 34, jumlah semua ada 60. Jadi 16/60 dikali 34. Dapatlah 9,067. Nah, kita kan tadi sudah dapat sel A, B, C sampai F, F0 juga kita dapat, FH juga kita sudah dapat gitu ya. Nah, sekarang kita bikin F0 dikurang FH ya. Tinggal kita kurangkan aja tabel sebelah sini kurang sebelah sini ya. Dapatlah angka-angka ini. Kemudian F0 dikurang FH kita kuadratkan gitu ya. Jadi ini kita tinggal kuadratkan, ini tinggal kuadratkan, kan negatif dikuadratkan jadi positif, ini juga dikuadratkan ya. Kemudian hasil yang udah dikuadratkan ini dibagi lagi dengan FH gitu ya. Nah, inilah jawaban dari rumus chi-square yang saya tampilkan di permulaan video ini ya. Tadi kan ada rumusnya yang FIJ dikurang EIJ dibagi FH gitu, ada kan? Nah, ada. Ini hasilnya. Nah, jadi ini yang sudah kita kuadratkan ini kita bagi dengan FH, berarti ini dibagi dengan ini hasilnya adalah ini ya. Ini juga. Nah, dari hasil ini itu ditotalkan ya, ditotalkan. Hasil dari jumlah ini, jumlah dari F0 dikurang FH dikuadratkan dibagi FH ini, itu adalah chi-square hitungnya ya. Jadi kita dapat chi-square hitungnya 2,087 ya. Nah, untuk melihat chi-square tabel dengan degree of freedom ini ya, degree of freedom atau derajat bebas, R-1 dikali C-1 dengan R itu adalah baris dan C adalah kolom gitu ya. Baris kita ada berapa? Kita lihat di tabel kontingensi ya. Ini baris kita ada berapa ya? Baris kita lihat ada 1, 2, 3 gitu ya. Kolomnya mana? 2, 1, 2. Yang total nggak terhitung ya. Oke, saya ulang, ini barisnya 1, 2,
2, 3, kolomnya ada 2, 1, 2 gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah kan tadi DF atau derajat bebasnya adalah kolom dikurang 1 dikali baris dikurang 1, dapatlah dia 2 gitu ya. Jadi DF atau derajat bebasnya 2. Nah, apabila taraf signifikasi yang kita gunakan 95%, maka batas kritis yang kita lihat pada tabel chi-square adalah 0,05. Nah, pada derajat bebas 2 kita mendapatkan nilai chi-square tabel sebesar 5,991. Nanti bisa dicek sendiri ya pada chi-square tabelnya teman-teman. Nah, kita kan sudah mendapatkan hitung tadi chi-square hitung 2,087 ya. Ternyata lebih kecil ya dari chi-square tabel 5,991. Maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan ya antara pendidikan dengan jenis pekerjaan. Jadi dari data tadi ya, dari data yang didapatkan, ternyata mau dia pendidikan 1, 2, 3 tuh, saya anggap contoh aja SD, SMP, SMA, itu ternyata nggak berpengaruh signifikan terhadap pekerjaan yang mereka dapatkan ya, kayak gitu. Nah mungkin yang agak berpengaruh mungkin kalau pendidikannya sudah S1, S2 mungkin ya, dibandingkan dengan SD, SMP, SMA. Ini mungkin juga ya, cuma saya kan nggak tahu. Kita kan nggak bisa mengambil kesimpulan tanpa kita melakukan penelitian terlebih dahulu. Oke teman-teman, video ini maksudnya mereview untuk saya pribadi, karena saya juga sudah lupa dengan materi ini, dan mudah-mudahan juga dapat membantu teman-teman yang mungkin penelitiannya juga menggunakan metode uji chi-square. Nah, data ini juga sudah saya uji dengan menggunakan aplikasi SPSS ya teman-teman. Kita uji ya kalau tidak percaya. Nah, ini ada datanya yang sudah saya masukkan ya. Nah, ini kita pakai SPSS ya. Saya klik analyze, kemudian saya klik descriptive. Saya pilih cross tab ya. Cross tab ini untuk bikin tabulasi. Pendidikannya kita masukkan ke baris tadi ya. Pendidikannya kita masukkan ke baris, kemudian pekerjaannya kita masukkan ke kolom gitu ya. Kita pilih statistik, koefisien kontingensi ya, kita pilih chi-square juga, kita klik OK gitu ya. Kemudian kita pilih lagi ya statistik. Oke, kalau sudah ya, kita klik OK ya. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan mendapatkan tabel kontingensinya ya. Nah, ini tabel kontingensi. Di sini sudah saya kode ya. Saya kode kalau 1 itu pendidikannya itu SD, 2 SMP, 3 SMA. Kalau di pekerjaannya 1 itu wirausaha, 2 itu petani gitu ya. Udah saya bikin ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang di Excel gitu, di PowerPoint saya tadi itu juga akan sama saja ya. Ini tabel kontingensinya ya, bisa kita bandingkan dengan yang ada di ini ya, dengan yang ada di SPSS. Kita bandingkan tuh ya, sama saja toh, 11, 9, 8, 16, 7, 9 ya, 26, 34 gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini didapatkan chi-square hitungnya itu adalah 2,087 ya. 2087 kita lihat yang hitungan kita tadi secara manual juga sama ya. 2,087. Jadi sama saja ya. Cuman untuk yang di PowerPoint tadi itu nge-review kita, kalau kita ditanya sama dosen gitu ya, dari mana kamu dapat angka-angka itu ya, walaupun kita menggunakan SPSS kita juga bisa menjawab gitu ya. Nah, untuk penarikan di SPSS itu kita menggunakan nilai koefisien kontingensi ya. Lihat yang aproksi sigma ya. Ini kan 0,352 ya. 0,352 itu kan dia lebih besar daripada 0,087
makanya dia tidak signifikan ya, atau tingkat pendidikan tadi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jenis pekerjaan yang diperoleh gitu. Jadi kesimpulannya sama saja antara hitung manual dengan menggunakan SPSS ya. Oke, demikian. Jika video ini bermanfaat, mohon untuk sekiranya mengklik like dan mensubscribe channel ini ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.